seperti yang kami sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin, bahwa Nabi Nuh alaihissalam, beliau itu Allah takdirkan untuk menjadi bapaknya umat manusia. Ada 3 nabi yang Allah utus beliau kepada seluruh umat manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam. Jelas, karena memang Nabi Adam memulai cerita kehidupan manusia. Umatnya kala itu adalah seluruh anak-anaknya. Kalau yang cerita disebutkan dalam Al-Quran itu cerita tentang anaknya, jadi belum ada cerita cucunya ya. Nah, beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Ya. Manusia masih sedikit, masih anak-anaknya saja. Kemudian Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena kala itu beliau berdoa kepada Allah. Nampaknya tidak ada lagi doa seperti ini dalam Al-Quran. Doa para nabi gitu ya, yang sedemikian dahsyatnya. Kalau kita Indonesia kan tuh, ya Allah, jangan kau tinggalkan seekor pun orang yang zalim di muka bumi. Jadi mati semua. Orang yang kafir, orang yang zalim itu mati semua. Yang tertinggal adalah orang-orang yang beriman. Seluruh umat manusia kala itu yang tertinggal, mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang ikut dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, walaupun yang ikut dalam perahunya itu tidak semuanya berasal dari keturunan beliau. Tetapi Mufassir menyebutkan bahwa manusia-manusia yang hidup setelahnya itu semuanya berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang lewat jalur bukan Nabi Nuh itu tidak melahirkan atau tidak menurunkan keturunan. Jadi semuanya kita ini kalau mau kita sebut adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya juga Nabi Adam sama. Tapi kalau mau disebut lagi lebih khususnya itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya beliau disebut sebagai manusia atau nabi yang membangun peradaban manusia yang kedua. Nabi Nuh alaihissalam. Itu nabi yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi Muhammad ini lebih khusus karena beliau membawa syariat yang sempurna. Dalam Al-Qur'an itu yang secara saklek itu para ikhwan, itu minimal 2 yang saya pahami. Mungkin dalam ayat lainnya banyak. Itu yang pertama, Quran surah Kaf. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali itu jelas. Jadi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau cerita manusia ini kan minimal 2 dimensi gitu ya. Dimensi tempat dan dimensi waktu. Dimensi tempat berarti seluruh pelosok negeri, jengkal tanah di seluruh permukaan bumi gitu ya. Terus dimensi waktu. Dimensi waktu sejak beliau dibi'tsah. Walaupun kala itu ada manusia-manusia atau umat-umat yang membawa kitab-kitab mereka, ajaran mereka. Ada juga jelas 2 ahli kitab kala itu, yakni dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Walaupun mungkin mereka masih berpegang teguh dengan syariat mereka, dengan kitab mereka, tetapi begitu Rasul diutus Muhammad SAW kepada manusia kala itu, seluruhnya wajib beriman kepada beliau. Sejak beliau dibi'tsah, sampai masa-masa setelahnya, sampai di masa kita, dan sampai nanti hari kiamat. Jadi Nabi yang umatnya mengalami hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan nabinya tetapi umatnya. Kalau umat Nabi yang lain tidak mengalami hari kiamat. Kalau ditenggelamkan ada bencana dahsyat pada masa Nabi Nuh, oke. Atau pada masa Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya, Masya Allah. Tetapi yang mengalami nanti kedahsyatan hari kiamat itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kala itu yang menjadi korban hari kiamat gitu ya, itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi jangan minta dipanjangkan umur, nanti ketemu hari kiamat. Kita ini kan ibaratnya udah tanda-tanda hari kiamat dah nampak semuanya. Apa yang tak nampak? Semua kejahatan dah muncul dah. Selanjutnya para ikhwan, kembali ke Nabi Nuh tadi, ada 4 pilar yang menjadi tonggak peradaban manusia yang kedua. Jadi ada sebuah buku, cukup tebal bukunya. Penulisnya itu memang katakanlah penulis sejarah. Kayaknya sekarang juga beliau masih istilahnya masih aktif menulis, artinya masih hidup ya. Jadi termasuk penulis yang kontemporer, seorang profesor dari Mesir, Muhammad As-Salabi.
Jadi Pak Iwan nanti kalau kalau mencari referensi sejarah, saya merekomendasikan. Menurut hemat kami, tulisan beliau tentang sejarah itu sangat sangat lengkap dan kita yakin tentang sumbernya gitu ya. Nah, walaupun bukan kesimpulan beliau tentang 4 pilar ini, kami menyimpulkan dari apa yang beliau tulis gitu ya. Sebuah buku, kalau di Indonesia kan tuh Nuh Peradaban Manusia yang Kedua. Nah, judul bukunya itu. Di rumah saya ada. Ya, Pak Iwan. Pilar yang pertama itu jelas. Pilar yang pertama dan yang kedua itu jelas berhubungan dengan akidah. Karena seluruh para nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Sederhana. Jadi sebenarnya tugas kita itu sederhana sekali. Hanya untuk menuhankan Allah. Itu aja. Yang kita lakukan nih dari pagi sampai malam, dari sampai ke pagi aja, sebenarnya itu dalam rangka untuk mengesahkan Allah, Pak Ikhwan. Hanya saja memang cara mengesahkan Allah, nah itu jadi dia menjadi aktivitas yang banyak. Kalau ditulis bukunya itu jadi sangat banyak tulisannya. Satu ketika saya pernah satu kamar sama teman yang orang Nasrani. Begitu dia nengok, waktu itu kan ada buku Riyadhus Shalihin. Tapi Riyadhus Shalihin yang dijadikan satu. Udah jadi itu jadikan satu kan tebal tuh. Saya bilang, buku apa tuh, Rai? Ini saya bilang buku-buku tentang panduan untuk menjadi Muslim yang baik. Kalau Rai, dia bilang tebalnya buku kita. Saya bilang ini masih banyak lagi yang lain. Ini baru satu. Banyaknya dia bilang, itu mau diapakan tuh? Saya bilang diapakan lah. Kayak kena perintah, saya bilang kerjakan. Yang kena larang, saya bilang ditinggalkan. Banyak anak kita nih. Nah, itu Pak Ikhwan. Padahal itu dalam rangka apa? Dalam rangka menuhankan Allah. Jadi kalau kita ditanya dan kita tidak perlu jawaban panjang, itu aja. Islam itu apa sih? Dalam rangka menuhankan Allah. Cuma nanti panjang ceritanya begitu bicara tentang syariat, tentang apalagi kalau bicara tentang fikih, membaca itu saja nanti berpanjang lebar. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian. Jadi menuhankan Allah dan menyembah Allah. Ini sering disampaikan. Kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Selamanya berposisi sebagai makhluk Allah. Baik kita sadari maupun tidak. Banyak orang tak sadar dia makhluk Allah itu. Sehingga dia belaga-laga. Ada lagi yang belaga sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ada lagi yang belaga merasa tak punya Tuhan. Ada yang belaga, siapa sih Tuhanku? Dia bilang, jangan-jangan Tuhanku bukan yang ini. Banyak model sekarang manusia. Padahal selamanya manusia itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Walaupun saya bilang tadi terkategori macam-macam itu. Nah, kalau kita merasa hamba Allah, meyakini itu, para hamba Allah sekalian, maka tentu saja selanjutnya kita beribadah dengan cara yang benar, menuhankan Allah. Itu misi para nabi. Dari masa ke masa, dari berbagai macam syariat itu, syariatnya berubah-ubah, tetapi sedikit pun tidak keluar dari kaidah menuhankan Allah. Jadi sebaik-baik manusia itu, Pak Ikhwan, adalah ketika dia merasa hamba Allah. Itu sebaik-baik manusia. Salah satu sebutan terbaik Rasulullah itu apa? Abdihi atau abduhu. Kalau dalam Al-Quran itu, kata abdun ditambah domir ha, hu atau hi gitu ya, semuanya tertuju kepada Rasulullah. Dan itu merupakan salah satu sebutan terbaik Rasulullah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebutan terbaik Rasul. Padahal kalau kita terjemahkan apa itu? Hamba. Kalau hamba bukan kepada Allah, memang menjadi hina sekali. Dia bilang itu hamba sahaya. Kalau dalam kasta Hindu ya, itu kan yang paling rendah kasta apa tuh? Kasta hamba sahaya kan? Hamba sahaya itu. Tetapi kalau dia menghamba kepada Allah, ini adalah derajat yang tertinggi, yang terbaik. Jiwa terbaik, hati terbaik, penghayatan terbaik. Kapan kita nih merasa menghamba kepada Allah? Kenapa? Ketawa deh. Iya kan? Apa yakin waktu sholat itu merasa menghamba? Belum tentu, bro. Sholat saja belum tentu loh menghamba kepada Allah. Benar, yakin. Dari kita itu takbir sampai ke salam, merasa betul-betul menghamba kepada Allah, bertuhankan kepada Allah, belum tentu. Gitu-gitu macam-macam gitu ini.
kita merasa bertuhan kepada Allah ketika kita kena musibah. Ya Allah. Ya Allahnya itu betul-betul marem. Merasa tak sah pakai bahasa Arab, kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia, kita berdoa. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita merasa hanya Allah yang mampu menyelesaikan persoalan. Itu dia menghamba kepada Allah. Padahal waktu sholat itu pelajaran pentingnya itu. Bukankah ketika kita takbir itu yang kita agungkan itu Allah? Ketika kita sujud membaca, kita meninggikan Allah, merendahkan kepala kita, dan kita dilarang sujud kepada selain kepada Allah, hanya kepada Allah, begitu seterusnya. Syariatnya jelas, syariat Allah dibawa oleh Rasulullah. Yang para ulama itu hanya untuk membahas tangan bergerak atau tidak, itu bukan main mereka membahasnya. Saking pentingnya ini perkara masalah sholat. Jadi betul-betul pada saat itu kita menghamba kepada Allah. Cuman kadang-kadang penghayatannya hilang. Keserempet sama HP bunyi. Bukan yang tadi Pak Roy, serang ya. Keserempet sama, kalau ibu-ibu kan lagi masak, keserempet sama nih, masakan ini. Kalau anak-anak yang kayak seusia Rama nih mungkin serempet sama tugas belajar kali ya. Pas lagi Allahu Akbar, kayaknya itulah kali tugas sama macam saya juga gitu. Sampai kemudian nanti kita, ini dah rakaat yang keberapa ya gitu. Kalau sekali-sekali boleh, kalau udah selalu begitu boleh gak dipertanyakan tuh, ngapa pula lupa terus gitu. Menghamba kepada Allah, para hamba Allah sekalian. Itu yang pertama ya. Pertama dan kedua, jadi menuhankan Allah, mengesahkan Allah, dan beribadah kepada Allah. Dan Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama kali, atau Nabi yang pertama kali syariat diturunkan kepada beliau. Jadi kalau bicara tentang syariat, dimulai dari sejak Nabi Nuh alaihissalam. Di antara syariat jamaah. Nah, ya kan? Quran, surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat ke-13. Itu jelas menggunakan kata syariat. Itu wasiat, itu bahkan Masya Allah gitu ya. Ada 5 nabi yang kemudian disebut sebagai nabi ulul azmi. 2 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan secara berurutan 5 nabi ini. Yang ternyata isi dari apa yang Allah perintahkan kepada beliau, kepada para nabi yang 5 ini, 5 nabi utama, katakan seperti itu, adalah an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan agama dan janganlah berpecah belah di dalamnya. Kalau kita buka tafsir, maka tafsirnya adalah perintah untuk hidup berjamaah. Kenapa sih para Iwan kok kembali ke jamaah? Bayangan kita harusnya nih kan, kalau bicara tentang pondasi agama itu kan tauhid. Tidak menafikan itu. Karena kalau sudah bicara jamaah, itu sudah kompleksitas. Kalau sebutan al-jamaah, itu sudah semuanya sebenarnya. Dari mulai bicara tentang syariat, sampai kemaslahatan. Padahal para ikhwan, maslahat itu bisa jadi menjadi tujuan syariat. Satu ketika, orang sholat, kemudian balik dari masjid, dia jadi sendal. Sholatnya sah nggak? Sah. Tetapi dia berhasil nggak menegakkan sholat? Nggak berhasil. Makanya perintah sholat itu dengan menggunakan kalimat wa aqimus sholat. Tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Kita tegakkan sampai kita setelah selesai sholat. Jadi urusan kemaslahatan bisa jadi menjadi pengukur atau indikator berhasil tidaknya kita tunaikan itu syariat yang mahdhah itu. Begitu. Kalau contoh kayak kita puasa, tak berhasil menjaga lisan kita dan syahwat kita, para ikhwan, kata Rasul, Allah tak butuh dengan dia berlapar-lapar dan berteliti itu. Padahal puasanya sah. Bisa jadi sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi tak masuk ke dalam hatinya. Ada lagi satu kaum yang kata Rasul, Al-Quran itu hanya sampai pada tenggorokan mereka. Padahal kalau dilihat sholatnya luar biasa, kalah sholatnya para sahabat itu. Tetapi mereka dengan sangat mudahnya mentakfirkan kaum muslimin. Bahkan para sahabat ditakfirkan, dibunuh oleh mereka. Kaum Khawarij. Bagus dia punya akidah. Ini bukan masalah akidah. Masalah kemaslahatan, masalah akhlak. Jangan coba-coba bicara tentang akidah dengan dia. Hebat akidahnya itu. Kalau dia bicara tentang ketuhanan, menuhankan Allah luar biasa. Tetapi dia tergelincir pada urusan akhlak para ikhwan. Neraka juga ujungnya. Dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Peperangan yang dahsyat, yang banyak
mengeluarkan energi gitu ya, adalah peperangan melawan kaum Khawarij pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena bertempur melawan orang yang juga merasa berjihad di jalan Allah. Mereka bertempur menghadapi pasukan Ali bin Abi Thalib itu, mereka merasa sedang memerangi orang-orang kafir. Bayangkan tuh. Padahal yang diperangi oleh mereka itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka darahnya adalah halal gitu ya. Dan akhirnya memang hanya atas kehendak Allah saja, walaupun peperangannya dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh Khalifah Ali, tetapi beliau terbunuh karena dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Itu pilar yang satu dan kedua. Kemudian pilar yang ketiga, para ikhwan, sudah kami sebutkan juga tadi, yaitu tentang kekhilafahan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu juga memancangkan kaidah-kaidah hidup berjamaah. Jadi beliau betul-betul memantapkan umat manusia agar hidup terpimpin. Syariat itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan kepemimpinan. Bahkan bagian yang menyatu dan melekat dalam perjalanan syariat itu. Bahkan kalau kita baca tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Nabi Adam kan tidak ada syariat, masih tauhid saja. Tetapi pada kala itu sudah disebutkan, ini ja'alun fil ardi khalifah. Kata Allah, ini ja'alun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Tafsirnya adalah tentang kepemimpinan kaum muslimin. Tentang kekhilafahan, kewajiban mengangkat khalifah. Kewajiban terhadap urusan kekhilafahan gitu ya. Kalau kita baca tafsirnya. Pak Ilham, jadi itu. Terus yang terakhir, pilar yang keempat yang dibaca oleh Qori tadi. Quran surah Hud ayat yang ke-61. Walaupun ini tertuju kepada Nabi Solih. Tapi masa hidupnya antara Nabi Nuh dan Nabi Solih, kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, tidak juga berlangsung lama. Kita baca saja. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Salih. Salih berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat. Lagi memperkenankan doa. Nah ini para ikhwan. Jadi pilar yang keempat itu adalah memakmurkan. Jadi, Masya Allah, pada masa Nabi Nuh itu sebenarnya sudah ada iktikad, bahkan amaliyah untuk memakmurkan bumi. Semua hal yang berhubungan dengan urusan kemaslahatan di muka bumi ini bagian dari memakmurkan bumi. Semua hal ehwal manusia untuk mencari penghidupan, bermaisha, mensejahterakan mereka itu bagian dari memakmurkan bumi. Semua hal yang berkaitan dengan eksploitasi bumi, eksplorasi bumi yang judulnya itu dalam rangka mensejahterakan umat manusia, mengayakan mereka, melepaskan mereka dari kemiskinan dan mengenyangkan perut mereka gitu ya. Itu dalam rangka memakmurkan bumi. Jadi semua kaitannya dalam rangka memakmurkan bumi. Betapa besar urusan itu para ikhwan. Dan dalam Al-Quran ternyata tak banyak ayat yang menyebutkan untuk mencari harta, mengayakan gitu. Ada nggak dalam Al-Quran? Banyak nggak? Ada, cuman tak banyak. Saya katakan tak banyak. Ini memang sebenarnya seperti menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa tak banyak ya Allah? Bukankah itu bagian terbesar kita? Menurut hemat kami, karena semua itu sudah melekat dalam konsep kehidupan manusia. Contoh tentang mencari harta. Saya pernah katakan begini, orang yang urusan mencari harta. Kalau mungkin satu ketika orang bertanya, gimana sih Ustaz cara nyari duit sehingga kita tolong carikanlah dalam ayat dalam Al-Quran itu. Sehingga saya ini bisa jadi orang yang kaya. Memang tak banyak. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak sesaklek perintah yang lain. Di antara ini, wasta'marakum fiha. Itu kan luas sekali kan? Para ikhwan, kesannya. Bahkan kalau berurusan untuk mencari penghidupan, mencari harta. Dalam tanda kutip nih.
tanpa agama pun bisu. Kita lepas manusia, taruh dia di hutan. Dan itu sudah orang kerjakan. Tengok nanti 3 hari, masih hidup dia. Karena dia bisa berkembang. Dia tahu cara untuk bertahan hidup. Itu manusia. Jadi microchipnya itu, konsep manusia itu, terlalu masukkan ke dalam dirinya itu untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk berkembang biak, bahkan termasuk diantaranya untuk mencari duit segala macam. Itu sudah masuk dalam konsep kehidupan manusia. Sehingga kalaupun toh ada dalam Al-Quran ayatnya, itu hanya untuk pemancing ya. Untuk memancing. Jadi kita semua nih, bahkan, maaf, dalam tanda kutip ya, tanpa pakai Quran pun, tanpa dengan agama, kita bisa nyari duit. Walaupun dalam Al-Quran juga ada ayatnya. Saya katakan, itu aturannya itu secara global. Lantas apa yang diatur dalam Al-Quran? Yang manusia paling sering lalai. Apa itu? Mengelolanya secara maslahat. Itu manusia yang lalai. Yang saya katakan tadi itu, kawan-kawan di seberang sana itu, yang mereka mencari duit bahkan sebanyak-banyaknya, mengeksplorasi dunia, mengumpulkan apa saja sehingga mereka menjadi orang terkaya di dunia. Kalau tanpa agama, bisa kita pastikan, pasti tidak maslahat. Kalau bahasa kasarnya, pasti tak selamat dunia, akhirat. Pasti tak bahagia. Pasti tak berkah. Yang diajarkan oleh Allah, dan itu sangat banyak ayat dalam Al-Quran, kalau bicara tentang harta tadi itu, adalah mengelolanya secara syar'i, mengeluarkannya secara soheh. Bukankah ayat yang paling banyak itu, kalau bicara tentang harta, itu bukan nyarinya, tetapi menginfakkannya. Karena ini manusia yang lalai. Ini manusia yang lalai. Baru kita buka Quran, sudah ketemu ayat ini. Ini manusia yang lalai, bagian ini. Bukan bagian mencari duitnya. Saya katakan lagi, bukan itu. Anak kita itu, tak ada kita ajari mencari duit. Tiba-tiba dia punya istri, pandai dia cari duit. Tapi kalau tidak diajari sholat, tidak diajari sedekah, selama aja dia tidak sholat itu. Nah, maka itu yang kita ajarkan ke dia. Jadi kalau masalah dunia, kata Ustaz Deru Sulaiman itu tenang ya, dia bilang, tidak ada rumusnya itu. Kaya itu tidak ada rumus, dia bilang. Sukus, kata dia nih, itu bahasa kadang-kadang agak ekstrim juga, kata dia. Itu suka-suka Allah. Allah mau ngasih dia kaya-kaya, mau tadak-tadak, dia bilang. Apa iya orang yang kerja keras itu pasti kaya? Enggak, dia bilang. Ada juga orang santai aja kaya. Tetapi orang yang berkah itu pasti berasal dari amal soleh. Makanya yang kita cari itu bukan hanya semata-mata banyak duitnya, tetapi adalah berkah. Ya, nah di pilar keempat itu para ikhwan adalah wasta'marakum fiha. Yakni menjadi pemakmur dunia itu. Itu pilar yang keempat. Dan itu kalau kita lihat bagaimana perputarannya, memakan waktu terbanyak kehidupan manusia. Walaupun dalilnya tak banyak, tetapi menyita perhatian yang sangat banyak. Seperti itu para ikhwan. Nah, lantas ada, kalau kita baca lagi ayatnya ini, Masya Allah, walaupun saya katakan ini adalah ayat mengisahkan tentang Nabi Solih yang diutus kepada kaum Tsamud. Jadi kalau kita baca tafsirnya juga, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, fastaghfiruhu itu diperintahkan kepada kaum Tsamud untuk memperbanyak, untuk mereka itu mohon ampun kepada Allah. Karena mereka diperintahkan untuk menyembah Allah, mereka menyembah patung. Maka Allah perintahkan kepada mereka melalui Nabi Solih, agar mereka itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah itu perintah khususnya. Tetapi secara umum jelas, ini ayat juga tertuju kepada kita, sampai ke kita. Dan ini kalau kita baca dari wasta'marakum fiha, kamu menjadi pemakmur bumi itu, fastaghfiruhu. Maka jangan lepas kendali. Kalau urusan kemakmuran, urusan kesejahteraan, itu para ikhwan kalau nggak dikendalikan, bahaya. Kita tanya orang-orang Amerika itu, yang mereka mengeruk keuntungan di mana-mana, bahkan di Indonesia ini kan, alasan dia apa? Untuk mensejahterakan rakyat Amerika. Ya kan? Untuk kesejahteraan itu. Judulnya untuk, kalau kita kembalikan ke ayat tadi, wasta'marakum fiha. Cuman mereka tertuju kepada siapa? Rakyat dia. Nah, kita tanya, orang-orang Yahudi yang sekarang lagi menjajah Palestina itu. Apa yang mereka lakukan tuh? Mereka tuh melindungi warga negara, mereka itu judul dia. Jadi mereka tuh merasa sedang berjuang untuk memakmurkan rakyat dia. Dan memang negara-negara maju itu tidak ada korupsinya. Jadi memang kalau dibilang untuk rakyat, memang untuk rakyat. Nah, kita lihat lagi negara-negara maju yang kita sebutkan, yang kita anggap sebagai negara yang anti-Islam. Mereka itu mengeruk kekayaan kemana, bahkan mungkin punya banyak usaha,
korporasi gitu ya, perusahaan di luar negaranya. Dalam rangka apa? Untuk memakmurkan rakyat. Jadi judulnya adalah wastamarakum fiha. Jadi kalau ini urusan tidak dikendalikan, tidak dijaga, maka dia akan lepas seperti yang dilakukan oleh banyak negara. Kalau urusan besar itu kan negara. Kalau mungkin urusan kecil nanti keluarga. Kan orang-orang yang kita lihat ada orang-orang yang kaya 7 keturunan itu dalam rangka apa? Kita tanya dia. Dia itu dalam rangka keluarga dia. Benar itu tujuannya. Nanti kita akan ketemukan orang yang mereka berbuat zalim di mana-mana, kemudian dia berhasil mendidik, katakanlah mensejahterakan keluarganya. Tujuannya bagus untuk keluarga saya, dia bilang. Walaupun dia berbuat zalim ke sana. Artinya apa? Kalau urusan ini para ikhwan tidak diikat dengan urusan agama, maka dia akan menjadi lepas kendali. Makanya kalimat berikutnya itu menurut hemat kami sangat penting sekali. Fastaghfiruhu. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Artinya apa? Kita harus selalu connect kepada Allah. Jangan-jangan dalam urusan kemaslahatan, urusan memakmurkan tadi itu banyak tersangkut, tertendang, terserempet dengan urusan yang bukan hak kita atau segala macam. Nih, fastaghfiruhu. Lanjutkan dengan wa atubu ilaihi. Fastaghfiruhu itu para ikhwan kalau kita beristighfar itu masih bicara tentang lisan. Makanya kalau sudah fastaghfiruhu itu bagian dari taubat. Istighfar itu bagian dari taubat. Jadi kalau lengkapnya itu adalah taubat. Wa atubu ilaihi. Kalau taubat itu berarti kita sudah action. Lisan kita sudah, hati kita sudah menyesali kepada Allah, memperbanyak zikir, dan perbuatan kita mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Artinya, katakanlah keburukan kita stop, yang kita lakukan gitu kan, kita tersilap langkah, kemudian kita perbanyak amal soleh, kebaikan. Wa atubu ilaihi. Nah, tsumma atubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Para ikhwan, ini Masya Allah ditutup dengan satu kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Soleh, amat dekat rahmat. Lagi memperkenankan doa. Nah, kembali ke tadi yang saya tanyakan. Kapan kita merasa menghamba kepada Allah? Inilah saat ini. Allah itu mengabulkan doa. Para ikhwan, berdoalah sebanyak-banyaknya. Jadi ini keistimewaan dalam Islam ini. Kalau kita itu meminta kepada manusia, bahkan dilarang. Mempersedikit minta kepada manusia. Jadi kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Allah itu suka hamba-hambanya merintih, memohon kepadanya, meminta kepadanya. Allah suka Pak. Sampai kita menangis, sampai diulang-ulang. Allah suka. Dan lihatlah Rasul. Rasul itu para ikhwan, ibarat kata beliau itu dalam hati adalah kabulkan. Rasul itu. Enggak usah pakai ucapan Rasul itu. Dalam hati aja tuh, terlintas dalam hati, Allah kabulkan. Tetapi Rasul adalah hamba Allah yang paling banyak meminta dan mengajarkan kepada kita doa. Doa itu bukan beliau sekedar ajarkan, beliau praktekkan, beliau meminta sebagian zikir itu para ikhwan, itu para sahabat mendengar Rasul berdoa. Allahumma munzilal kitab wa mudjiral sahab wa hazimil ahzab ihzimhum mansurna alaihim itu kayaknya hadis mutawatir tuh, karena para sahabat mendengar semuanya pada waktu perang Ahzab. Dengar sahabat semua itu. Rasul ketika berdoa pada perang Badar, itu sampai ada sahabat bilang, "Udah Rasul, sudah." Saking Rasul tuh meminta dengan kata-kata yang luar biasa, dahsyat gitu. Dan tidak pernah lagi ada kata-kata seperti itu setelahnya. Ya Allah, jika Engkau kalahkan kami pada waktu ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka. Perang Badar. Sampai beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya, sahabat mengatakan, nampak ketiak putih Rasul. Saking beliau bersungguh-sungguh kepada Allah, sampai ada sahabat yang bilang, udah Rasul, udah. Itu Rasul para ikhwan. Yang saya katakan lagi, semua ucapan beliau itu makbul. Dalam hati aja makbul. Tetapi beliau adalah hamba Allah yang paling banyak, paling getol berdoa. Jadi jadilah hamba Allah, manusia yang selalu berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Kita ini manusia ini memang dirancang untuk meminta sebenarnya. Kita ini kan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Cuman kadang-kadang kita mintanya itu bukan kepada Allah. Udah betul-betul si anak kita diminta, baru kita ada kita. Ibarat kata itu, saya suka mencontohkan begini. Sudah di depan tuh sudah lautan, di belakang musuh. Nak mintakan siapa aja? Udah kan Allah jangan. Anda tidak begitu. Kita itu di masa kapanpun tuh meminta kepada Allah.
Ada nggak istilah begini? Kerja dulu, baru berdoa. Betul nggak itu Pak Iwan? Salah. Saya bilang kerja dulu berdoa. Doa dulu baru bekerja. Dalam bekerja juga masih berdoa. Setelah bekerja masih berdoa lagi. Pak Iwan, inilah barangkali yang disampaikan. Jadi ada 4 pilar tadi. Yang terakhir berkaitan dengan Quran surah Hud ayat yang ke-61. Ini meskipun tertuju kepada Nabi Solih atau kaum Thamud, tetapi pada dasarnya secara umum, secara general, ini juga merupakan tertuju kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita-kita ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik, dan memberikan mencurahkan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.